biasa, tapi sudah masuk ke ranah yang lebih luas terhadap kemajuan dari suatu perusahaan itu sendiri. Jadi dari tujuan bahkan tugas utama dari manajemen strategis ini teman-teman, apakah sudah mulai terbuka argumentasi maupun konsep-konsep dari dasar manajemen strategis teman-teman? Bisa dilanjut semuanya? Bisa. Baik. Selanjutnya Mbak. Nah, kita masuk ke manfaat. Dari sekian banyaknya tujuan, tugas, bahkan konsep dasarnya sendiri, sebenarnya apa sih manfaat dari manajemen strategis ini? Dari sumber yang sudah saya baca, dari Profesor Syamsul Arifin, merupakan seorang dosen pengampu dari pengantar manajemen sendiri, ada 6 poin yang saya dapatkan. Yang pertama tentunya untuk memperbaiki performa organisasi, juga untuk memperbaiki sikap dan motivasi, juga untuk memperbaiki proses-proses dari manajemen itu sendiri. Juga yang terakhir menentukan batas dan kapasitas dari konsep manajemen yang dijalankan. Nah, di sini ada yang namanya menentukan performa organisasi. Performa itu yang bagaimana sih? Performa itu bukan sekedar penampilan, tapi juga pengendalian dari suatu perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan ini ingin ditampilkan dan bagaimana perusahaan ini ingin dijalankan, semuanya tergantung dari bagaimana perusahaan atau lembaga itu mengelola konsep dasar manajemennya dengan baik dan tertata dengan rapi. Selanjutnya, faktor. Dalam hal ini, faktor yang berpengaruh dalam manajemen strategis ada 4. Yang pertama yaitu tipe dan struktur organisasi. Tipe dan struktur organisasi ini bukan sebatas identitas formal saja, bukan sebatas susunan dan tata kelola para pengurus struktural organisasi, tapi juga merupakan kebijakan-kebijakan yang diisi, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada gaya manajerial. Gaya manajerial di sini adalah gaya kepemimpinan. Dalam kepemimpinan tentunya ada yang namanya kepemimpinan demokratis maupun kepemimpinan otoriter. Misal kita ambil contoh di implementasi pendidikan, jika pemimpinnya otoriter, maka sistem dan pola yang dijalankan akan terhambat karena terhalang oleh gaya manajerial yang otoriter. Yang ketiga yaitu kompleksitas lingkungan eksternal. Karena teman-teman semua, lingkungan eksternal itu sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi. Dan yang terakhir, mengenai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi seperti apa? Bidangnya seperti apa? Lalu setelah bidang-bidangnya itu muncul, maka seorang problem solver atau pemecah solusi akan bisa memberikan resolusi yang terbaik terhadap konsep-konsep manajemen yang memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, nah, yang terakhir ini, dari model manajemen strategis ini, tentunya teman-teman bisa tergambarkan melalui gambar yang sudah kami sediakan. Jadi bagaimana sebenarnya konsep-konsep dasar manajemen itu terjalankan. Di sini ada visi dan misi, lalu ada analisa eksternal maupun analisa internal yang sudah disebutkan sebelumnya. Lalu di tengahnya ada analisis SWOT untuk bisa menentukan baik atau buruknya, berkembang atau tidaknya suatu organisasi yang dikelola. Lalu kemudian masuk ke tujuan dan sasaran, pembuatan strategi. Lalu yang terakhir ada yang namanya evaluasi. Evaluasi ini tentunya bertujuan agar teman-teman atau suatu organisasi bisa menilai bagaimana jalannya suatu organisasi itu, apakah sudah berkembang dengan baik, apakah sudah bertujuan dengan baik, apakah visi-misinya sudah bisa berjalan dengan semestinya. Baik. Nah, jadi dari manajemen strategis ini tentunya teman-teman sudah mulai terbaca ya mengenai apa sih sebenarnya manajemen, lalu apa sih sebenarnya strategis, lalu bagaimana jika keduanya ini digabungkan dan bagaimana sih hasil kinerjanya dan bagaimana tujuan, manfaat, bahkan faktor yang mempengaruhinya. Yang terakhir, yang sebelumnya tadi kita sudah bahas mengenai model manajemennya. Oleh karena itu teman-teman semua